Bab 757-760. Li Fugui melirik Lin Ziwen dan Zheng Lizong sambil tersenyum, lalu melangkah masuk. Lin Ziwen dan Zheng Lizong mengikuti. Anjing kuning besar berlarian dengan penuh semangat. Villa Li Fugui dibangun berdasarkan rumah aslinya. Anjing kuning besar telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, jadi terasa akrab dengan rumah saat ini, sesuatu yang aneh. Semuanya penuh dengan hal-hal baru. Setelah Li Fugui kembali ke rumah, dia meminta Li Xiuling untuk memasak sendiri, dan kemudian mengetahui bahwa Yu Qingqing pergi ke Kabupaten Qinglong untuk urusan bisnis dan telah meninggalkan desa Xiaoxi. Li Fugui merasa sedikit menyesal. Dia ingin terus berselingkuh dengan Yu Qingqing malam ini. Sekarang sepertinya ini tidak mungkin. Tuan Li, saya di sini kali ini untuk memberitahu Anda beberapa berita penting, kata Zheng Lizong dengan penuh semangat begitu dia memasuki ruang tamu. Li Fugui bertanya sambil tersenyum. Bos Zheng, apa beritanya? Zheng Lizong melirik Lin Ziwen, dan kemudian berbisik, Tuan Li, saya mendapat kabar bahwa seseorang dari keluarga Ye telah berhubungan dengan putra tertua dari keluarga Lu yang kaya di ibu kota. Bersiaplah untuk menyita tambang emasmu. Li Fugui mengangguk dan berkata, sungguh, Bos Zheng, saya harus berterima kasih karena Anda datang untuk memberitahu saya tentang berita ini. Tetapi Ziwen telah memberitahu saya berita ini, Zheng. Lizong senyumnya memudar, dan dia menatap Lin Ziwen dengan sedikit depresi. Dia awalnya datang untuk mengklaim pujian, tetapi saat dia melihat Lin Ziwen, dia tahu bahwa harapannya sia-sia. Sekarang sepertinya memang begitu. Li Fugui mengubah topik dan menyemangatinya sambil tersenyum. Tetapi Bos Zheng, saya sangat puas karena Anda memiliki hati yang seperti itu. Selain itu, berita tentang keluarga Lu yang Anda temukan adalah sesuatu yang tidak diketahui Ziwen. Saya orang-orang selalu tahu imbalan dan hukuman. Bos Zheng, saya ingin tahu imbalan apa yang Anda inginkan kali ini. Zheng Lizong bahagia di dalam hatinya, tetapi dia berkata dengan cepat, saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda, Tuan Li. Inilah yang saya selalu diharapkan. Saya tidak akan pernah berani mengambil pujian. Li Fugui tersenyum tipis, membalikkan jarinya, dan vas porselen kecil muncul. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak berani mengambil pujian, tapi aku harus memberimu hadiah. Kalau tidak, jika kamu tidak memberi hadiah, siapa lagi bersedia melakukan sesuatu untukku di masa depan? Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan memberimu sebotol ramuan ini. Ketika Zheng Lizong mendengar ini, dia tiba-tiba terkejut. Dia dengan cepat berkata dengan tulus, terima kasih, Tuan Li, saya akan terus bekerja keras untuk melakukan hal-hal baik untuk Anda, Tuan Li. Fugui dia adalah seorang dokter ajaib terkenal di Kabupaten Qinglong sebelumnya, dan tidak ada yang dia keluarkan yang tidak berharga. Zheng Lizong tahu bahwa apa yang diberikan Li Fugui kepadanya mungkin adalah cairan spiritual legendaris, yang membuatnya sedikit bersemangat. Anda harus tahu bahwa benda ini adalah harta yang nyata bahkan di keluarga Zheng, meskipun keluarga Gu banyak, namun sangat sedikit yang dapat memperoleh cairan spiritual. Lagi pula cairan spiritual sangat menuntut, keluarannya sedikit, dan sulit untuk dimurnikan, yang juga menyebabkan masalah cairan spiritual, cairan sangat mahal. Keluarga besar biasa tidak akan pernah menganggap hal-hal seperti itu sebagai cairan spiritual. Sekalipun Anda gigit jari dan membeli sebotol, Anda akan menyimpannya seperti pusaka keluarga, kecuali ada orang berbakat di keluarga, Anda tidak akan pernah menggunakannya. Seperti Li Fugui, dia hanya meminum cairan spiritual sebagai air dan memperlakukan cairan spiritual sebagai obat biasa untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Ini hanyalah pemborosan sumber daya dan sangat boros. Alasan mengapa Li Fugui langsung memberikan sebotol cairan spiritual adalah untuk tujuannya sendiri. Setelah melihat Zheng Mengzong menerima cairan spiritual tersebut, Li Fugui tersenyum lagi dan berkata, Bos Zheng, Anda harus tahu bahwa saya juga seorang pejuang kuno, tapi yang pasti kamu tidak tahu adalah bahwa aku masih seorang alkemis. Zheng Lizong tampak terkejut, dan kemudian menatap Li Fugui dengan sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Li,
apakah kamu masih seorang alkemis? Li Fugui berkata dengan tenang. Dia tersenyum dan berkata, itu wajar. Kalau tidak, apakah menurutmu cairan spiritual yang kuberikan padamu telah dibeli? Zheng Lizong memikirkan hal yang sama. Jika ini adalah sesuatu yang dibeli Li Fugui, itu akan terjadi sangat tidak mungkin untuk menghadiahinya, karena itu akan menjadi contohnya, tidak nyata jika seseorang hanya melakukan hal kecil dan menerima imbalan ratusan juta. Maka hanya ada satu penjelasan, perkataan Li Fugui benar. Pada saat ini, tidak hanya Zheng Lizong, tetapi juga mata Lin Ziwen berbinar dan napasnya cepat. Sekarang keluarga besar di kota Jiangnan ini hanya mengetahui bahwa Li Fugui telah bergabung dengan Biro ke-6, tetapi mereka tidak mengetahui apapun tentang informasi identitas Li Fugui lainnya. Hal ini wajar karena meskipun keluarga-keluarga ini dianggap sebagai penguasa di kota Jiangnan dan memiliki semua kekuatan untuk mengambil keputusan, di kota Qingzhou, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Tapi justru karena ini, keluarga besar manapun sangat jelas tentang nilai kata alkemis. Li Fugui sama sekali tidak terkejut dengan reaksi kedua orang itu. Dia tersenyum dan berkata sesuai rencana, sekarang saya dapat memurnikan banyak cairan spiritual, tidak hemat biaya untuk menjualnya. Anda semua tahu bahwa saya tidak kekurangan uang, jadi saya berencana untuk mengembangkan bakat saya sendiri. Zheng Lizong sangat bersemangat, dan reaksi pertamanya adalah, mungkinkah Tuan Li ingin mengembangkannya? Tentu saja, Zheng Lizong segera melupakan ide yang tidak realistis ini. Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa memiliki nilai pelatihan? Bahkan dia sendiri merasa jika cairan spiritual ini diberikan kepadanya, itu pasti akan menjadi hal yang baik, memalukan limbah. Li Fugui tersenyum lembut dan berkata, Bos Zheng, Ziwen baru saja berjanji kepada saya bahwa semua calon anggota keluarga Lin akan dikirim kepada saya untuk pelatihan. Saya ingin tahu apakah keluarga Zheng bersedia melakukan ini. Ya, tentu saja kita. Iya, Zheng Lizong berkata tanpa ragu-ragu. Hanya bercanda, tidak ada orang bodoh yang mau melakukannya. Meskipun dalam hal ini, orang-orang ini pasti harus mengabdi pada Li Fugui. Namun bagi keluarga Zheng, manfaatnya juga jelas. Mereka bisa mendapatkan sekelompok master tanpa mengeluarkan sumber daya apapun. Li Fugui tertawa, menepuk bahu Zheng Lizong, lalu berkata, Bos Zheng, mulai sekarang kita semua akan menjadi satu keluarga. Untuk memuji keluarga Zheng Anda atas kesetiaan mereka, saya juga dapat memberi Anda bagian dari keduanya. Perusahaan atas nama saya, keluarga Zheng. Tuan Li, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Zheng Lizong berbicara begitu bersemangat hingga suaranya sedikit bergetar. Ini bukan karena ada yang salah dengan pikiran Zheng Lizong, tapi karena semua keluarga besar di kota Jiangnan sekarang tahu betapa berharganya kedua perusahaan milik Li Fugui ini. Karena keluarga Ye, berita bahwa Li Fugui menduduki tambang emas dan menghasilkan banyak uang telah lama menyebar ke seluruh keluarga kota Jiangnan. Setelah keluarga besar ini menyelidiki Li Fugui, mereka menemukan bahwa perusahaan obat Li Fugui juga menghasilkan uang setiap hari dan nilainya tak terukur. Bagaimana ini tidak menarik? Bagaimana mungkin seseorang tidak cemburu? Faktanya, kecuali keluarga Lin dan keluarga Zheng, yang telah bekerja sama dengan Li Fugui atau tidak punya pilihan, keluarga lain di kota Jiangnan bersiap untuk mengikuti keluarga Lin untuk mendapatkan sepotong kue. Bagaimanapun juga, keluarga Zheng sangat ambisius. Mereka mengikuti Li Fugui dan bersedia mengabdi pada Li Fugui sebagai majikannya. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu jika keuntungan yang didapat tidak cukup? Oleh karena itu, setelah akhirnya mendapat janji saham dari Li Fugui, Zheng Lizong begitu bersemangat hingga langsung berjanji, Tuan Li, Anda tidak baik terhadap keluarga Zheng kami. Keluarga Zheng kami pasti akan diperlakukan seperti Tuan Li di masa depan. Masa depan, Anda mengikuti petunjuk Anda. Itu benar. Li Fugui tersenyum puas dan berkata, seperti yang saya katakan lagi, kita semua akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Setelah Anda mengirimkan bakat dari keluarga, bukankah aku akan memperlakukanmu dengan buruk? Zheng Lizong dan Lin Ziwen tidak ragu dengan kata-kata Li Fugui. Yang disebut nama seseorang adalah bayangan pohon. Pada saat ini,
Integritas yang dibangun Li Fugui di Kabupaten Qinglong memainkan peran penting. Semua orang tahu bahwa Li Fugui memperlakukan musuhnya sedingin musim dingin, tetapi memperlakukan teman-temannya sehangat musim semi. Hampir setiap orang yang baik kepada Li Fugui dan mengikutinya akan diberi imbalan yang besar. Zeng Lizong bahkan sudah mulai memikirkan bagaimana cara memanggil kembali keluarga segera setelah makan makanan ini dan meminta lelaki tua itu untuk mengaturnya dan mengirim semua calon anggota keluarga ke sini untuk dilatih. Pada saat ini, Zeng Mengru tiba-tiba tersenyum datar dan bertanya, "Guru, saya juga ingin menjadi seorang pejuang kuno. Guru, menurut Anda apakah saya memiliki kualifikasi? Anda juga ingin menjadi seorang pejuang kuno?" Mata Li Fugui berbinar, dan sudut mulutnya terlihat lucu, senyum. Zeng Mengru takut Li Fugui tidak setuju, jadi dia menambahkan, "Ya, jika saya menjadi prajurit kuno, saya bisa melakukan lebih banyak hal untuk tuannya, daripada menjadi tidak berguna seperti sekarang." Setelah Lin Ziwen dan Zeng Lizong mendengar ini, mereka saling memandang, dan kemudian ekspresi mereka berubah. Terutama Zeng Lizong. Menurutnya jika wanita Zeng Mengru ini benar-benar menjadi pejuang kuno, pasti akan lebih menakutkan. Li Fugui berpikir sejenak dan hendak menolak, namun, ketika dia menyadari antusiasme dan harapan tak terbatas jauh di mata Zeng Mengru, dia tiba-tiba berubah pikiran dan berkata sambil tersenyum, "Bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi seorang pejuang kuno, Zeng." Mengru segera dia berseri-seri dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Mengru, terima kasih, Tuan." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan geli, "Tetapi Anda harus tahu bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang pejuang kuno. Jadi jika Anda ingin menjadi prajurit kuno, saya harus membawa sesuatu sebagai gantinya. Menurut Anda apa yang bisa Anda berikan kepada saya sebagai imbalannya?" Zeng Mengru berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan, Mengru adalah milik Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari dalam keluar. Apa yang kamu inginkan?" "Apa? Jangan tanya saya, ambil saja." Mengru tidak akan pernah berani melanggar perintah tuannya. Li Fugui tertawa dan berkata, "Itulah yang saya katakan kepada Anda. Ambil saja, minumlah sebotol cairan spiritual ini, dan kamu bisa menjadi prajurit kuno." Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit dan melemparkannya ke Zeng Mengru. Omong-omong, Zeng Mengru tidak hanya berpenampilan rata-rata, tetapi pada dasarnya juga sama dalam aspek lainnya. Tetapi Li Fugui menemukan bahwa Zeng Mengru memiliki hati yang tidak mau menjadi orang biasa. Apalagi hati Zeng Mengru sangat panas. Hal ini membuat Li Fugui sangat tertarik. Dia ingin melihat seberapa jauh orang biasa seperti Zeng Mengru dapat melangkah dengan hatinya dengan bantuannya. Ketika Lin Ziwen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Fugui dengan penuh semangat, dan berkata, "Saudaraku, bisakah kamu mengubah orang biasa menjadi pejuang kuno?" Li Fugui tersenyum dan mengangguk, "Ya, tapi sumber daya di tanganku adalah terbatas, dan tidak mungkin setiap orang biasa menjadi prajurit kuno. Tetapi jika Ziwen ingin menjadi prajurit kuno, saya masih punya cara." Lin Ziwen berkata dengan terkejut, "Saudaraku, sejujurnya, saya sudah lama ingin menjadi prajurit kuno, tetapi saya sudah lama mendeteksi bahwa saya tidak memiliki bakat seni bela diri kuno. Jika Anda bisa bantu aku menjadi prajurit kuno, itu bagus sekali. Tapi itu saja. Kamu dan aku, saudara-saudara, jangan katakan itu, ambil saja." Li Fugui tersenyum, mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit lagi, dan melemparkannya ke Lin Ziwen. Dia punya puluhan botol barang ini. Bahkan jika dia membagikan beberapa botol, itu akan cukup baginya untuk memberikan satu botol kepada semua wanita. Lin Ziwen segera menganggapnya sebagai harta karun dan dengan hati-hati memasukkan botol porselen kecil itu ke dalam sakunya. Tidak terkecuali Zeng Mengru, dia sebenarnya ingin mengambilnya sekarang, tetapi Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak berani melakukannya. Segera, Li Xiuling menyajikan semua makanan yang telah disiapkan, dan Li Fugui mengundang semua orang untuk makan bersama. Setelah minum dan makan, Li Fugui mengajak Lin Ziwen, Zeng Lizong,
dan Zheng Mengru bersama-sama merencanakan perjalanan ke pangkalan penanaman obat tradisional Tiongkok. Tujuan Li Fugui melakukan hal ini tentu saja agar mereka berdua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pilihan dan investasi yang mereka lakukan memiliki prospek dan potensi yang besar. Namun, ketika Li Fugui memimpin beberapa orang ke pintu, beberapa mobil dengan plat nomor militer melaju ke arah sini dari kejauhan. Jika sekarang bukan karena jam kerja, dan hanya sedikit orang di desa yang menganggur, formasi besar ini saja akan menarik seluruh desa untuk keluar dan menonton. Senyuman di wajah Li Fugui berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata dengan lembut, "Sudah waktunya untuk datang, ini dia." Dengan lencana militer tergantung di wajahnya, dan tanpa pemberitahuan, dia datang langsung ke desa Xiaoxi. Siapa yang datang? Li Fugui, Anda bisa menebaknya dengan jari kaki Anda. Lin Ziwen juga memperhatikan kendaraan militer ini. Dia tampak tegas dan bertanya, "Saudaraku, apakah ini wakil direktur Biro ke-6? Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Kamu bisa minggir saja nanti. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu tidak dapat membantuku dengan sesuatu setingkat ini." Wajah Lin Ziwen langsung memerah. Li Fugui benar. Keluarga Lin tentu saja tidak berani menyinggung wakil direktur Biro ke-6. Yang terpenting dia adalah orang biasa. Dalam situasi ini dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Tidak peduli bagaimana Lin Ziwen memikirkannya, dia merasa sedikit malu. Zheng Lizong tidak memiliki kesadaran ini. Ketika dia merasakan beberapa perubahan di atmosfer, dia sudah berencana untuk melarikan diri jika situasinya nanti memburuk. Hanya Zheng Mengru, meskipun dia masih orang biasa, tidak bisa melihat emosi lain di wajahnya, malah dia tetap mengikuti Li Fugui. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan rumah Li Fugui. Segera setelah itu, pintu beberapa mobil terbuka secara bersamaan. Segera, Li Fugui dan yang lainnya melihat prajurit kuno berjalan turun dari atas satu demi satu. Orang pertama yang muncul di hadapan Li Fugui adalah seorang laki-laki berumur sekitar 40 atau 50 tahun, dengan hidung bengkok, bibir tipis, dan mata dingin. Siapapun yang ditatap pasti merasa seperti ditatap oleh ular berbisa di selokan. Pertama kali Li Fugui melihat orang ini, dia yakin bahwa orang ini pastilah ular berbisa dari administrasi umum, wakil direktur Sun. Tak lama kemudian, seorang wanita kurus yang sangat akrab dengan Li Fugui turun. Ketika Li Fugui memandangnya, orang lain juga melihat ke arah Li Fugui. Suasana di tempat kejadian berangsur-angsur menjadi khusyuk, dan tidak ada seorang pun di kedua sisi yang berbicara. Li Fugui tiba-tiba tersenyum, lalu berinisiatif berkata, "Hua Duo, aku tahu kamu tidak bisa hidup tanpaku. Bahkan jika aku kembali ke kampung halaman, kamu akan ikut denganku. Belum lagi, kamu cukup cerdas, Hua Duo Duo." Awalnya, berkata pikiran yang rumit dan mengkhawatirkan langsung hilang. Jantungnya berdetak kencang, dan wajahnya memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bajingan ini, bahkan saat ini, masih suka bercanda, jelek sekali. Li Fugui memandangi prajurit kuno yang mengikutinya lagi. Aura mereka masing-masing sangat bagus. Yang memiliki kekuatan paling rendah juga memiliki level Mingjin. Yang terkuat di antara mereka bahkan mengungkapkan setengah dari kekuatannya, momentum Bu Xiantian. Layak menjadi markas besar Biro ke-6, sungguh luar biasa setelah mengambil tindakan. Jika Li Fugui tidak mendapatkan pohon induk Black Spirit, dia pasti sudah menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan sekarang. Akhirnya, mata Li Fugui kembali ke pria terkemuka dengan mata seram. Dia berkata dengan malas, "Apakah Anda wakil direktur Sun?" Wakil direktur Sun juga memiliki senyum feminin di wajahnya, dan dia memandang Li Fugui dengan santai. Fugui berkata, "Apakah Anda Li Fugui?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Saya tidak mengubah nama saya di tempat kerja, dan saya tidak mengubah nama keluarga saya di kantor. Saya Li Fugui." Wakil direktur Sun memandang Li Fugui seperti seorang pemburu mengincar mangsanya. Secara umum, ini adalah jenis mangsa yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sebagai seorang pemburu yang terampil, Wakil Direktur Sun tidak pernah suka membunuh mangsanya secara langsung. Yang paling ia sukai adalah menghancurkan pertahanan mangsanya selangkah demi selangkah,
dan kemudian membiarkan mangsanya mati dalam kepanikan dan keputusasaan. Hanya dengan cara inilah Wakil Direktur Sun dapat memperoleh kesenangan terbesar. Li Fugui, apakah kamu sudah menemukan cara untuk memintaku mengampunimu? Wakil Direktur Sun meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Li Fugui, matanya penuh belas kasihan. Itu benar, ini ampun, dalam pandangan Wakil Direktur Sun. Meskipun Li Fugui sudah menjadi seorang jenius yang luar biasa, belum lagi menjadi seorang alkemis di usia muda dan memiliki kekuatan tingkat Mingjin, sangat disayangkan bahwa sebagai seorang bawaan, pembangkit tenaga listrik sejati di level ini, Wakil Direktur Sun secara alami memiliki keyakinan mutlak dan dapat menekan semua kecelakaan. Jadi tidak peduli bagaimana Li Fugui berjuang, dia hanya berjuang sampai mati. Li Fugui tersenyum tipis dan bertanya, Wakil Direktur Sun, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana memohon belas kasihan saya nanti agar saya bisa memaafkan Anda? Berani, Wakil Direktur Sun menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi lebih ceria. Seorang prajurit kuno dari markas Biro ke-6 di belakangnya mencibir, lalu dia menginjak kakinya dan meninju Li Fugui dengan pukulan yang kuat. Wajah Li Fugui tampak kalem, masih kalem dan kalem. Bahkan cara dia memandang prajurit kuno itu penuh dengan penghinaan. Sikap arogan seperti itu segera membuat marah prajurit kuno dari administrasi umum. Sebagai pejuang kuno dari markas besar Biro ke-6, mereka secara alami memiliki rasa superioritas dan kebanggaan. Di mata para pejuang kuno di markas besar Biro ke-6, penangkapan Li Fugui hanyalah hal yang mudah. Dan setelah membaca informasi Li Fugui, mereka bahkan berpikir bahwa Li Fugui mungkin tidak akan mampu memberikan perlawanan yang layak. Ketika dia melihat mereka, dia mungkin panik dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Meskipun reaksi Li Fugui di luar dugaan mereka, para prajurit kuno di markas besar Biro ke-6 masih tidak menganggapnya serius. Reaksi Li Fugui tampak sangat konyol di mata mereka. Yang disebut lengan belalang digunakan sebagai kereta, dan jangkrik mengguncang pohon. Tapi ini tidak lebih dari itu. Paling-paling, dengan sedikit kesulitan lagi, mereka masih bisa menjatuhkan Li Fugui. Jika saatnya tiba, itu semua tergantung mood mereka. Mencari kematian, prajurit kuno yang meninju Li Fugui mencibir, dan menggunakan 10 tingkat kekuatan. Ketika tinjunya masih agak jauh dari Li Fugui, dia berakselerasi tiba-tiba, dan segera, tinjunya mengenai Li Fugui dengan keras, dada yang kaya. Sungguh sia-sia, senyuman mengejek muncul di wajah prajurit kuno di ronde ke-6, dan dia terkena pukulan 10 tingkat. Bagaimana mungkin Li Fugui masih memiliki kesempatan untuk berdiri di depannya? Namun, tak lama kemudian, senyuman yang belum sepenuhnya mekar di wajah prajurit kuno dari markas besar Biro ke-6 ini langsung mengeras. Sebab, Li Fugui masih menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dan bertanya dengan ringan, apakah kamu sudah cukup memukul? Ekspresi tidak percaya tiba-tiba muncul di wajah prajurit kuno itu, dan dia berseru, bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Li Fugui tersenyum sedikit, meraih tenggorokan prajurit kuno itu dengan satu tangan seperti kilat, dan membuangnya, dan tubuh prajurit kuno itu terbang seperti bola meriam. Ingat, jangan menjadi yang pertama di kehidupanmu selanjutnya. Tubuh prajurit kuno itu menghantam lantai beton puluhan meter jauhnya, dan seteguk besar darah muncrat, ekspresinya lesu dan dia sekarat. Tepat ketika orang kuno prajurit itu hampir pingsan, dia mendengar nasihat Li Fugui lagi. Dalam sekejap, di luar pintu villa, semuanya begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Murid Wakil Direktur Sun juga tiba-tiba menyusut. Perlahan-lahan, senyuman menghilang dari wajah Wakil Direktur Sun, dan ekspresinya menjadi serius. Meskipun Wakil Direktur Sun sombong, dia bukanlah orang bodoh atau orang yang tidak punya otak. Dia menemukan bahwa kekuatan yang baru saja diledakkan Li Fugui sebenarnya telah mencapai tingkat bawaan. Ini luar biasa, Wakil Direktur Sun dapat yakin bahwa tingkat kultivasi Li Fugui pasti belum mencapai tingkat bawaan. Lagi pula, jika ini benar, orang kuat tingkat bawaan berusia 20-an pasti akan mampu mengejutkan para pejuang kuno. Bahkan mereka yang lebih unggul, top sekte tersembunyi juga akan membuat pengecualian dan memperluas cabang zaitun. Namun,
Wakil Direktur Sun mengetahui bahwa Li Fugui dapat meledak dengan kekuatan yang tidak kalah dengan level bawaan, yang juga menunjukkan bahwa meskipun kekuatan sebenarnya Li Fugui tidak mencapai level bawaan, itu tidak jauh dari level bawaan. Jenius ini benar-benar jenius. Di belakang Wakil Direktur Sun, para prajurit kuno dari markas Biro ke-6 semuanya tersentak. Ketika mereka melihat Li Fugui, mata mereka awalnya terkejut, lalu ketakutan, dan sedikit ketakutan. Karena mereka mengenal prajurit kuno yang terbaring di tanah saat ini dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati, dan kekuatan mereka hampir sama dengan prajurit kuno tersebut. Li Fugui dapat dengan mudah menghajar salah satu dari mereka sampai mati dengan satu telapak tangan, yang berarti mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Li Fugui. Bahkan jika Li Fugui bersedia, hidup dan mati mereka sepertinya hanya masalah tamparan. Pada saat ini, di antara para pejuang kuno itu, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih keluar dan berdiri di samping Wakil Direktur Sun. Ekspresi Li Fugui tetap tidak berubah. Orang tua dengan rambut dan janggut putih ini adalah prajurit kuno yang memiliki bawaan setengah langkah. Namun, Li Fugui tidak menganggap serius pihak lain. Setengah langkah bawaan berarti pihak lain belum mencapai keadaan bawaan. Selama dia belum mengembangkan kekuatan mentalnya, maka bagi Li Fugui, setengah langkah bawaan ini tidak berbeda dengan prajurit kuno yang baru saja dia buang. Li Fugui, aku yakin kamu bisa melihat situasi saat ini. Selama aku mau, kamu tidak bisa melarikan diri. Tapi menurutku kamu berbakat. Selama kamu mengikutiku, setia padaku, dan jadilah keluargaku jenderal, aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Wakil Direktur Sun berbicara sambil tersenyum, dan nada suaranya berubah dari nada feminin sebelumnya menjadi nada lembut. Tentu saja, nada lembut Wakil Direktur Sun ditambah dengan ekspresi itu membuatnya terlihat lebih menakutkan dibandingkan jika dia menggunakan nada feminin. Lin Ziwen dan Zheng Lizong sama-sama terkejut. Awalnya, mereka mengira Li Fugui pasti akan mati, dan mereka bahkan khawatir tentang apa yang harus dilakukan untuk menjamin keselamatan mereka. Namun, segera setelah itu, Li Fugui meninju seorang prajurit kuno yang dibawa hingga mati oleh pihak lain. Kemudian Wakil Direktur Biro ke-6 mengubah sikapnya dan sekarang bahkan ingin merekrut Li Fugui. Meskipun demikian, Wakil Direktur Sun sedang berbicara tentang merekrut Li Fugui sebagai jenderal. Apa yang akan menjadi rumahnya? Terus terang, dia hanyalah seorang budak yang tidak menandatangani kontrak. Statusnya jauh kalah dengan ibadah, entah itu Zheng Lizong atau Lin Ziwen. Mereka tahu betul bahwa dengan karakter Li Fugui, mustahil baginya untuk menjadi seorang jenderal. Qi Kuai Kui Xiao. Saya khawatir konflik ini akan terus meningkat. Semuanya seperti yang mereka harapkan. Ekspresi sarkasme tiba-tiba muncul di wajah Li Fugui. Kemudian, Li Fugui mencibir lagi dan berkata, Wakil Direktur Sun, ada yang salah dengan otakmu atau kamu masih terjaga? Biarkan aku melakukan pekerjaanmu. Jenderal, kamu bahkan tidak bercermin. Apakah kamu layak? Senyuman di wajah Wakil Direktur Sun menghilang lagi. Dia mendengus dingin dan berteriak dengan marah, Li Fugui, aku hanya mengira kamu berbakat, dan aku tidak ingin menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Karena kamu begitu bodoh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Li Fugui tersenyum menghina. Matanya melotot. Dia memandang Wakil Direktur Sun seolah dia idiot. Menurutnya, semua orang di kantor pusat Biro ke-6 mengidap penyakit. Penyakit kesombongan. Sebaliknya, Li Fugui kini merasa tidak masuk akal jika sekte-sekte tersembunyi itu tetap menjauhkan diri. Setidaknya sekte-sekte tersembunyi itu tidak mengidap penyakit ini. Wakil Direktur Sun sangat marah dan benar-benar kesal dengan sikap arogan Li Fugui. Dia berteriak, lakukan. Pria tua berjanggut dan berambut putih itu tidak berkata apa-apa, menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang lembut muncul di tangannya, dan kemudian dia menikam Li Fugui dengan gerakan anggunnya. Li Fugui tersenyum tipis dan menutup mata terhadap serangan lelaki tua berambut putih itu, seolah dia tidak melihatnya. Kilatan melintas di mata Wakil Direktur Sun, ekspresinya serius dan nadanya serius. Dia berkata perlahan, tentu. Boom, Wakil Direktur Sun dianggap sebagai seorang veteran di alam bawaan pada saat ini,
Saat dia mengucapkan kata "ding", semburan kekuatan mental melonjak dan menuju ke arah Li Fugui untuk menekannya. Senyuman di wajah Li Fugui masih ada, tapi dalam sekejap, cahaya merah juga muncul di matanya. Pohon induk Black Spirit mengalami dormansi. Li Fugui masih belum bisa menyatu dengan pohon induk Black Spirit, jadi dia menutup matanya, dan kesadarannya segera masuk ke buku medis. Setelah beberapa saat, mata Li Fugui seperti belati, dan dia tiba-tiba melihat ke samping. Dari posisi itu, cahaya dingin muncul entah dari mana, sangat cepat, dan langsung menuju tenggorokannya. Li Fugui perlahan mengulurkan kedua jarinya, dan tanpa melihat gerakan apapun darinya, dia menjepit pedang lembut itu dengan kedua jarinya. "Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang?" Li Fugui menyeringai dan menatap lelaki tua berambut putih itu dengan mata dingin. Saat berikutnya, Li Fugui menggerakkan jarinya, dan semburan vitalitas yang tak tertandingi mengalir langsung ke pedang lembut itu, seolah itu menghancurkan. Pedang lembut yang awalnya melengkung tiba-tiba menjadi tegang dan tegak, dan dengan ledakan terakhir, pedang itu hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi potongan-potongan yang mematikan, yang semuanya ditembakkan ke tubuh lelaki tua berambut putih itu. Kamu, wajah lelaki tua berambut putih itu ditutupi pecahan pedang lembut, dan wajahnya kabur oleh darah. Dia membuka mulutnya, dengan mata kaget seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia terjatuh, turun tanpa mengatakan apa-apa. Mata lelaki tua berambut putih itu terbuka lebar, wajahnya berlumuran darah dan berdarah, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Bai Lao, mati? Ini tidak mungkin. Bai Lao adalah orang kuat bawaan setengah langkah, bahkan jika dia tidak bisa dikalahkan, dia seharusnya bisa melarikan diri tanpa cedera. Orang ini, apa yang terjadi dengan orang ini? Kekuatan apa itu? Tidak mungkin dia juga orang yang kuat secara bawaan, kan? Jika dia adalah orang yang kuat secara bawaan, dia masih terlalu muda. Aku belum pernah melihat orang kuat bawaan yang begitu muda. Bai Lao akan mati sekarang. Bagaimana kita menjelaskannya? Ekspresi para prajurit kuno itu menjadi sangat ketakutan, dan mata mereka yang menatap Li Fugui bahkan lebih dipenuhi dengan ketidakpastian. Li Fugui melakukan 2 tembakan berturut-turut dan melenyapkan 2 prajurit kuno dari markas ronde ke-6. Dan Li Fugui semakin membuktikan bahwa jika mereka mengambil tindakan, mereka bahkan tidak akan dianggap sebagai umpan meriam. Itu hanyalah barang habis pakai. Bahkan ekspresi Hua Duo sangat indah. Sepasang mata yang indah menatap Li Fugui terus-menerus, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan bahwa dia tidak lagi mengenali Li Fugui. Bagaimanapun, Hua Duo sudah mengenal Li Fugui sejak dia belum mengikuti game ke-6. Dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Li Fugui seperti monster, selangkah demi selangkah, melampaui semua orang yang meremehkannya. Pertama Cao Ai Guo yang sudah meninggal, lalu Wakil Direktur Ming dan dia bersambung.